Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita atau topik kita yang kedua, yaitu tentang presentasi yang efektif. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bertanya, apakah semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat? Saya berharap rekan-rekan semuanya masih diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang presentasi yang efektif, ya. Apa itu presentasi? Presentasi itu sebenarnya adalah suatu cara atau suatu usaha untuk menggunakan multimedia dalam menyampaikan suatu informasi dengan waktu yang singkat atau cukup singkat. Jadi secara jelasnya presentasi itu seorang pemakalah atau seorang presenter itu menyampaikan informasi dengan bantuan alat atau media, bisa saja gabungan dari beberapa media dengan settingan waktu atau ukuran waktu yang tidak lama atau cukup singkat. Apa sih fungsi dari presentasi ini? Jadi fungsi dari presentasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah sebagai alat peraga. Jadi dengan adanya kita mempresentasikan sesuatu, maka secara tidak langsung kita sudah memperagakan informasi, ya, suatu bentuk, suatu benda, suatu objek yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dengan adanya presentasi ini, suatu informasi itu menjadi sistematis. Sistematis itu apa maksudnya? Tersusun dia dengan baik. Jadi seseorang itu menyampaikan, ada awalannya, ada tujuannya, ada isinya, dan ada kesimpulannya. Jadi dia terstruktur dengan baik. Dia sistematis namanya. Jadi seorang itu ketika berbicara dia harus memiliki poin-poin yang akan dia sampaikan. Selanjutnya, presentasi ini berfungsi sebagai menarik, ya, baik dari segi konsumen ataupun dari segi presentasi itu sendiri. Jadi dengan adanya presentasi, seseorang dapat ataupun penonton ataupun pendengar itu menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si presenter atau pemakalah tadi. Jadi walaupun bendanya mungkin tidak ada, tetapi dengan gambaran, dengan penjelasan oleh si pemakalah, si pendengar ataupun penonton menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya, fungsi dari presentasi ini membuat audiens itu lebih mudah untuk mengerti. Seringkali ketika kita bicara tanpa alat bantu ataupun beberapa alat, itu seringkali bisa saja para pendengar itu tidak paham ataupun melewatkan informasi dari apa-apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada mereka. Dengan adanya presentasi ini, maka si pendengar ataupun penonton itu mudah mengerti tentang objek apa yang ingin kita sampaikan, karena mereka dapat melihat sendiri dan juga mereka mendapatkan poin-poin dari informasi yang kita sampaikan. Oke,
kita masuk kepada beberapa ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri dari presentasi yang efektif. Jadi untuk teorinya presentasi yang efektif ini ada begitu banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu teori saja. Jadi presentasi itu dibagi menjadi 9 bagian ya. Di sana ada structure, ada simple, ada support gitu ya. Ada shape, ada style, smart and smile, show, stop, dan terakhir nanti adalah summarize ya. Baik, semuanya kita akan bahas satu persatu. Structure, jadi effective presentation atau presentasi efektif itu pertama kali dia diawali oleh struktur. Nah, sebagaimana yang saya bahas tadi, struktur dari presentasi itu paling tidak dia memiliki ada 3 komponen. Komponennya apa? Ada introduction. Introduction itu apa? Ada salam di sana, ada sapaan di sana, ada penghormatan di sana. Jadi dengan adanya introduction kita memperkenalkan diri kita memperkenalkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kita juga menyapa dari audiens kita. Selanjutnya setelah intro atau introduction kita masuk kepada body. Body itu apa? Body inilah isi dari apa yang akan kita sampaikan. Jadi body ini merupakan unsur yang utama. Jadi jelaskanlah dengan baik, dengan detail apa yang ingin kita sampaikan. Nanti dalam body ini perlu kita bagi dalam beberapa poin. Jadi poin-poinnya itu harus jelas karena inilah inti dari apa yang kita sampaikan. Terakhir nanti kita lakukan yang namanya conclusion. Jadi ada namanya kesimpulan. Jadi ketika kita melakukan presentasi, jangan lupa bahwasanya kita harus melakukan kesimpulan. Kita menarik kesimpulan dari apa-apa yang sudah kita sampaikan begitu panjang lebarnya. Kita masuk kepada S yang kedua, yaitu simple. Simple itu artinya apa? Sederhana. Jadi dalam presentasi atau PowerPoint yang akan kita lakukan, kalimatnya itu sebenarnya haruslah pendek-pendek ya. Jadi janganlah menulis ataupun mengcopy paste apa semua sumber yang ada ataupun nampak oleh kita dan langsung saja kita copy paste ke PowerPoint kita. Bukan seperti itu caranya. Jadi ketika kita ingin melakukan presentasi, ingat kita menggunakan yang namanya PowerPoint. PowerPoint itu terdiri dari 2 kata, power dan point. Artinya apa? Kekuatan dari poin. Nah, poin itu apa? Poin itu adalah unsur-unsur yang penting, informasi-informasi yang penting. Nah, jadi tidak perlu yang panjang-panjang kita tulis, cukup apa inti dari apa yang kita sampaikan itu. Jadi untuk kalimatnya cukup pendek-pendek saja, poinnya saja apa. Selanjutnya bagian dari simple ini juga informasi kita itu harus jelas ya, walaupun dia sederhana tapi jelas dia. Jelas sehingga audiens kita itu tidak bingung dia terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi walaupun nanti di PowerPoint-nya kita pendek-pendek informasi, tapi kita bisa menjelaskannya secara speaking atau spoken kepada audiens kita. Selanjutnya, kita memberikan informasi secara variatif. Variatif itu artinya apa? Beragam. Jadi dengan adanya variasi seperti ini, maka hal ini akan membuat audiens kita atau penonton itu menjadi tidak bosan terhadap presentasi kita. Usahakanlah variasi-variasi ini cukup sederhana saja, jangan sampai terlalu over, karena nanti kalau terlalu over itu akan mengganggu dari
presentasi kita itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah support. Support itu apa? Dukungan ya. Hal-hal yang mendukung dari presentasi itu. Apa di sana yang penting? Yaitu kita bisa menambahkan ilustrasi. Ilustrasi itu apa? Gambar-gambar yang mendukung atau mensupport dari informasi apa yang sedang kita sampaikan di dalam poin tersebut. Nah, bagaimana cara meletakkan ilustrasi ini? Pilihlah ilustrasi yang memang memadai ataupun relevan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi walaupun mereka sebagai ilustrasi, tetapi fungsinya itu lebih menjelaskan terhadap apa-apa yang kita sampaikan ya. Janganlah menambahkan ilustrasi yang malahan akan mengakibatkan orang lebih fokus kepada ilustrasi-ilustrasi tersebut, sementara ilustrasi sendiri tidak jelas gunanya apa, ataupun ilustrasi itu tidak menjelaskan dari apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk yang namanya kepada shape. Shape itu apa? Shape itu adalah bentuk. Nah, di dalam PowerPoint itu dia memiliki bentuk, memiliki formula ya, aturan-aturan. Nah, jadi ketika kita ingin membuat dari sebuah presentasi, nah, maka yang kita lakukan adalah tambahkanlah nanti skema-skema, gambaran-gambaran yang jelas. Bisa saja nanti kita menambahkan matriknya, bisa saja kita menambahkan grafiknya, apakah grafik batang atau chart juga bisa. Jadi bentuk-bentuknya itu kita susun dengan aturan-aturan yang jelas. Kita aturlah bentuk-bentuknya itu supaya presentasi kita itu menarik untuk dilihat oleh si pendengar ataupun dari audiens kita. Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya style. Style itu apa? Nah, jadi di dalam melakukan proses presentasi, ingat, seorang presenter itu dia harus menggunakan yang namanya verbal dan non-verbal. Verbal itu apa? Artinya adalah seorang presenter itu mengungkapkan informasinya itu melalui kata-kata, melalui bahasa. Sebagaimana kita bahas kemarin ataupun topik pertama kita. Jadi verbal itu adalah bahasa yang digunakan oleh seorang presenter atau pemakalah. Pilihlah bahasa-bahasa yang formal ya. Bahasa-bahasa resmi yang digunakan dalam proses komunikasi. Janganlah menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa kepada teman, bahasa-bahasa yang di luar dari bentuk-bentuk bahasa resmi ya. Itu namanya verbal. Jadi informasi itu atau presentasi itu disampaikan dia secara verbal ya. Kita nanti bisa juga menggunakan tekniknya, misalnya suara keras, suara halus, nada mono ataupun nada berirama ya. Itu namanya style. Selanjutnya dari style itu sendiri ada bagian lainnya, yaitu non verbal. Non verbal itu apa? Jadi non-verbal itu adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang dilakukan dengan bahasa tubuh. Jadi ketika kita melakukan presentasi, sebenarnya bahasa tubuh kita itu sedang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi bahasa tubuh kita, apakah gerak tangan kita, gelengan kepala kita, mata kita, gerak bahu kita atau badan kita, sebenarnya itu fungsinya adalah untuk memperjelas, untuk menekankan apa sebenarnya informasi yang sedang ingin kita sampaikan kepada mereka. Jadi
ketika kita melakukan presentasi, kita tidak boleh hanya menggunakan verbal saja. Walaupun suara kita menarik, suara kita itu memang wah bunyinya, tetapi tanpa menggunakan nonverbal, berarti nanti akan membuat orang itu menjadi bosan sama kita. Orang akan melihat kita itu seperti kaku dalam penyampaian. Nah, itu sebabnya kita harus menggabungkan yang namanya verbal dengan nonverbal. Walaupun nonverbal itu bahasa tubuh, ingat bahasa tubuh itu juga tidak terlalu atau tidak harus dia overreaktif. Nah, tidak semua informasi itu ada bahasa tubuhnya, tidak juga ya. Nah, pada poin-poin tertentu tentu ada bahasa tubuhnya, ada penekanannya, tapi tidak perlu setiap kalimat, setiap informasi itu harus ada pula bahasa tubuhnya yang ingin dituju ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya atau selanjutnya yaitu adalah smart atau smile. Nah, ini penting juga ini. Kalau kita bicara smart, artinya kepintaran kita di dalam melakukan presentasi, atau smile ya, tersenyum. Artinya ini adalah performance dari kita. Nah, jadi pada kajian smart atau smile, kita akan lebih fokus kepada dress atau penampilan dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita itu berpenampilan, baju apa yang kita pakai, warna baju kita, warna celana kita, rok kita. Nah, jadi apakah kita pakai kacamata kah, apakah kita menggunakan pena kah di saku, warna baju kita. Jadi bentuk-bentuk seperti itu, penampilan itu akan mempengaruhi dari penampilan kita. Seringkali ketika kita memiliki atau menggunakan baju-baju yang bagus, itu akan menambah rasa percaya diri kita ketika kita lagi tampil di depan orang ataupun presentasi di depan publik. Selanjutnya juga smart and smile ini artinya ketika kita melakukan yang namanya presentasi, maka kita harus atau wajib menggunakan wajah yang ceria. Nah, walaupun kita lelah atau letih sudah bekerja berjam-jam, tapi ketika kita melakukan presentasi, kita harus tetap tersenyum. Wajah kita tuh harus wajah bahagia. Nah, wajah-wajah yang memang ingin menyampaikan informasi. Janganlah ketika kita menjadi seorang presenter atau pemakalah, kita seperti seolah-olah ya orang yang sedang bisa saja dikejar oleh orang maling, bisa saja seperti orang yang marah atau jengkel dalam berbicara. Jadi ada banyak begitu interpretasi yang terjadi kalau kita tidak melakukan yang namanya smile ya. Smile itu artinya kita tersenyum, kita memasang wajah yang ceria ketika kita melakukan presentasi. Dengan adanya wajah yang ceria itu paling tidak ataupun bisa saja orang akan lebih membuat tertarik kepada kita. Jadi mereka menyukai diri kita. Maksudnya menyukai diri kita itu bukan suka kepada kita, tapi lebih kepada presentasi kita sendiri. Jadi dengan adanya kita tersenyum ataupun memberikan senyuman, nah, maka hal ini akan membuat presentasi kita lebih menarik. Selanjutnya kita membahas yang namanya show. Show itu adalah penampilan. Nah, jadi dalam penampilan kita membutuhkan yang namanya alat peraga. Nah, dalam presentasi nanti ada begitu banyak alat peraga yang bisa saja kita gunakan. Pertama dimulai dari laptop, yang kedua selanjutnya adalah proyektor, bisa saja nanti pointer. Nah, ada banyak
ada PowerPoint atau slide, ada banyak informasi ataupun alat-alat peraga yang dibutuhkan ketika seorang presenter itu berbicara. Mana yang terbaik? Ya tergantung dari situasi dan kondisinya. Tidak selalu alat-alat peraga itu menjadi efektif kepada orang lain. Nah, gitu ya. Jadi ini tergantung dari orangnya itu sendiri. Tergantung juga kepada diri dari orang itu sendiri ya. Apakah mereka nyaman menggunakan itu apa tidak, tergantung saja. Oke, itu namanya yang show ya, penampilan. Nah, jadi kita menampilkan informasi itu menggunakan alat peraga atau beberapa alat peraga. Selanjutnya, inilah sebut dia dengan stop ya. Nah, jadi di dalam proses informasi, di dalam ketika kita melakukan presentasi, maka kita harus melakukan yang namanya stop, atau dalam bahasa lainnya kita mengenal istilahnya relax ya. Relax atau berhenti sejenak. Artinya apa? Janganlah semua informasi atau semua ujaran itu kita sampaikan dalam satu kali nafas. Tidak seperti itu caranya. Oke, jadi informasi itu kita sampaikan kalimat per kalimat, ujaran per ujaran ya. Jadi kita tekankan, kita atur irama ataupun nada dari cara kita berbicara. Jadi presentasi itu bukan seberapa cepat kita dalam menyampaikan informasi, tidak. Kita bertenang-tenang ya untuk menyampaikan informasi itu. Kita pikirkan baik-baik terhadap informasi itu. Ambillah nafas ya ketika kita berbicara. Jangan ketika satu kali hela nafas kita langsung bisa menyampaikan informasi itu dalam beberapa kalimat ya, dengan cepat. Bukan itu sebenarnya inti dari presentasi itu. Jadi presentasi itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa berkualitasnya informasi yang kita sampaikan dengan beberapa aturan waktu ya. Bisa saja nanti ketika ada di introduction kan ada beberapa poin-poin yang kita sampaikan, maka ambillah jeda agak sekitar 3 detik atau 5 detik ya, untuk mengambil nafas dan untuk menghilangkan stres kita. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah di dalam proses presentasi. Dan yang terakhir, yang terakhir itu adalah summarize. Summarize itu apa? Sebagaimana saya bilang tadi, summarize itu adalah menutup, merangkum. Apa yang kita rangkum? Informasi-informasi yang sudah kita sampaikan pada topik-topik atau pada informasi sebelumnya ya. Jadi poin-poinnya itu kita rangkum kembali ya, kita sampaikan kembali. Mungkin ketika kita presentasi pada bagian isi kita terlalu panjang menjelaskannya, maka orang lagi bingung. Itu sebabnya ketika kita mau menutup dari apa yang kita sampaikan itu, rangkumlah dengan baik, susunlah dia dengan baik. Ingat, meringkas itu tidak panjang, dia hanya dalam beberapa kalimat. Bisa saja paling tidak sekitar 1-3 kalimat. Itulah namanya merangkum ya. Nah, dan yang paling penting lagi, ketika kita melakukan yang namanya summarize atau merangkum, janganlah lupa nanti ketika kita menyampaikan informasinya, kita itu harus membuat penampilan kita itu berkesan ya,
supaya diingat oleh mereka. Bagaimana caranya? Mungkin pada pemakalah-pemakalah awal hal ini akan agak sedikit berat ya, tapi pada presenter-presenter yang sudah berpengalaman, hal ini membuat penampilan berkesan itu mungkin agak sedikit mudah bagi mereka. Tapi dengan adanya jam terbang atau mungkin adanya sering latihan ataupun kita menonton beberapa presenter-presenter yang terbaik, kita bisa membuat bagaimana cara menyimpulkan atau bagaimana cara membuat orang lain itu terkesan terhadap informasi yang kita berikan ya. Jadi itulah beberapa poin dari S yang menjadi latar belakang munculnya effective presentation. Selanjutnya kita masuk kepada yang namanya apa sih presentasi efektif. Ini ada juga teori lain, masih tapi tambahan saja ya, terhadap informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi presentasi efektif itu dia mengandung slide yang sederhana. Jadi slide-nya itu tidak aneh-aneh bentuknya, tidak aneh-aneh susunannya ya. Kadang-kadang ada pula orang tuh yang ketika dia membuat slide itu dalam satu slide itu ada begitu banyak informasi yang ingin disampaikan. Akibatnya orang tidak tahu mana sebenarnya informasi yang ingin dia sampaikan. Jadi pilihlah sederhana atau sampaikanlah informasi itu menggunakan PowerPoint dengan slide-slide yang sederhana saja. Biarlah sederhana tapi dia menarik ya. Ingat yang kita sampaikan itu adalah poinnya ya. Tidak perlu semuanya informasi itu disampaikan di dalam PowerPoint. Lanjut kita masuk kepada limit the words. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu presentasi yang efektif, kita batasi kata-katanya. Seperti saya bilang tadi, tidak semua informasi itu langsung kita copy paste. Di dalam proses pembuatan PowerPoint, yang kita lakukan adalah mengambil poin atau menjelaskan poin-poinnya saja. Jadi apa poin-poinnya, itulah yang kita cantumkan dalam presentasi kita, dalam slide kita. Jadi kata-katanya itu terbatas dan kitalah sebagai presenter yang akan menginformasikan atau menambah informasi dari poin-poin apa yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya, presentasi efektif itu bisa juga kita tempelkan foto-foto ya. Bagaimana sih caranya? Ketika teman-teman nanti ingin menampilkan atau memasukkan foto-foto, pilihlah foto-foto itu memang memiliki high quality foto, artinya gambar-gambarnya itu tidak pecah ya, gambar-gambarnya itu tidak membuat penampilan kita itu menjadi terganggu ya. Jadi ketika kita ingin membuat PowerPoint atau presentasi, pilihlah foto-foto yang terbaik, foto-foto yang memang kualitas gambarnya jelas ya. Jangan sampai pecah dia gambarnya itu ketika kita melakukan yang namanya presentasi, karena kalau gambarnya itu kurang bagus nanti akan mengundang gelak tawa dari si penyewa, dari audiens kita atau penonton kita. Selanjutnya
Presentasi efektif itu dia memiliki relevan graph atau chart ya. Graph itu grafik, chart itu seperti diagram lah ya. Nah, jadi informasi kita sampaikan itu boleh saja nanti berupa gambar-gambar, berupa metrik ataupun dia chart kah ataupun grafik kah. Boleh-boleh saja kita sampaikan, tapi pilihlah gambar-gambar ataupun informasi yang memang sesuai dengan apa yang sedang kita sampaikan. Jadi kalau dia tidak begitu penting, rasanya tidak perlu kita masukkan di dalam PowerPoint kita. Tapi kalau penting, dia menambah informasi dan akan membuat orang itu bertukar informasinya, maka yang kita lakukan adalah memilih atau masukkan grafik-grafik atau chart yang relevan. Selanjutnya, seperti yang kita gunakan atau saya gunakan, presentasi efektif itu font atau warnanya itu dengan warna yang tepat ya. Ada begitu banyak pilihan warna sebenarnya yang bisa kita pakai ataupun huruf-huruf apa yang bisa kita pakai, tapi pilihlah bentuk-bentuk huruf, warna-warna huruf yang memang berbeda dia dengan background. Jangan sampai nanti antara huruf yang kita pilih, antara warna kata yang kita pilih itu sama dia dengan nanti background. Dengan warna background akibatnya apa? Tentu saja tulisan kita itu tidak nampak dia. Itu sebabnya kita menggunakan yang namanya insert ya. Insert shape ya. Masukkanlah berbagai macam bentuk-bentuk ya. Jadi dengan menggunakan font-font atau bentuk-bentuk huruf yang jelas, menggunakan warna-warna yang tepat, itu akan membuat slide kita itu akan lebih menarik untuk dilihat oleh orang ya. Oke, kita masuk kepada topik kita yang terakhir, yaitu apa sih ciri-ciri dari presentasi efektif. Ini penting untuk kita bahas ya. Jadi setelah kita presentasi, setelah kita menyampaikan informasi dengan menggunakan PowerPoint, kita bisa mengukur diri kita apakah presentasi kita ini efektif atau tidak. Apakah presentasi kita ini memang presentasi yang berguna bagi pengunjung kah, atau misalnya audiens kah, atau penonton kah. Ini penting untuk kita kaji. Jadi yang pertama itu ciri-ciri dari presentasi efektif itu adalah penonton kita ataupun viewer kita ataupun nanti orang-orang yang melihat kita itu, mereka tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan atau kita lakukan. Nah, apa tanda-tandanya mereka tidak bosan? Mereka melihat kepada kita. Mereka melihat dengan seksama setiap informasi apa yang kita sampaikan. Mereka tidak melakukan kegiatan apapun kecuali mereka itu memang melihat kita. Nah, hal ini sama juga dia dengan yang kedua ya. Jadi penonton kita itu memang mendengarkan atau menyimak dia ataupun fokus dia kepada apa yang sedang disampaikan oleh si pemakalah, disampaikan oleh si presenter. Jadi ketika audiens kita itu tenang dan dia melihat kepada kita, itu berarti bisa kita pastikan presentasi kita itu dia menarik ya.
presentasi kita itu tepat ataupun presentasi kita itu sangat disukai oleh orang yang menonton tersebut. Selanjutnya, penonton itu sama saya tadi ya, penonton itu mendengarkan atau fokus ya betul di sebagai penonton. Kita itu sebenarnya bisa saja ya, kalau memang tidak menarik tentu kita tidak melakukan hal-hal yang mendengarkan dari presenter ya. Tapi kalau presenter itu misalnya memberikan topik-topik yang menarik, informasi yang menarik, tentu saja kita sebagai audiens itu wajar-wajar saja kita akan fokus ya. Dengan kita melihat, misalnya audiens kita melihat kepada kita, fokus kepada kita, berarti paling tidak presentasi kita itu sudah efektif. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri presentasi efektif itu? Penonton kita itu tergerak untuk melakukan tindakan. Apa sih maksudnya? Setelah kita selesai dalam melakukan presentasi, para audiens kita itu menanya kembali ya. Mereka itu melakukan tindakan terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya ketika kita menyampaikan di bagian kesimpulan, oke, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau nanti tertarik dengan informasi yang disampaikan, silakan hubungi nomor saya ataupun silakan beli produk ini pada toko-toko ini, seperti itu. Setelah kita selesai dalam menyampaikan informasi, audiens kita itu langsung melakukan tindakan. Mereka itu langsung bergerak kepada kita atau menuju kita, ingin menggali lagi informasi terhadap apa yang kita sampaikan. Hal ini berarti presentasi kita itu menjadi efektif. Kenapa? Karena para audiens kita, para penonton kita itu tergerak melakukan tindakan terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau mereka tidak tergerak ataupun mereka tenang-tenang saja, berarti ada dua kemungkinan terhadap apa yang kita sampaikan. Apakah topik yang kita sampaikan itu memang benar-benar jelas, atau yang paling parahnya itu adalah topik-topik yang kita sampaikan itu memang jelek ataupun tidak ada gunanya ya. Selanjutnya, suatu presentasi efektif itu biasanya dia akan mendapatkan aplaus yang luar biasa. Apa itu aplaus luar biasa? Seperti tepukan tangan ya. Nah, jadi dengan tepukan tangan dari para audiens kita, itu pertanda salah satu bahwa presentasi kita itu memang menarik, presentasi kita itu efektif ya. Dan ketika mereka tepuk tangan, berarti apa yang kita sampaikan itu memang berguna bagi mereka. Itu menjadi tambahan informasi bagi mereka. Bahkan ada beberapa orang yang ketika memberikan aplaus ini bahkan sampai berdiri dia ketika bertepuk tangan ya. Aplaus, jadi aplaus itu adalah tepukan tangan ya, atau penghargaan. Biasanya sih ketika selesai itu ada tepukan tangan ya, ketika seseorang itu melakukan presentasi ya. Bahkan kalau yang saking bagusnya itu para penontonnya itu atau orang yang melihatnya itu, mereka memberikan aplaus atau tepuk tangan sambil berdiri ya. Kalau sambil berdiri itu berarti
memang presentasi kita itu sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, presentasi itu efektif dia kalau seandainya ada orang yang bertanya. Nah, jadi ketika ada 1 orang, 2 orang, 3 orang bertanya mereka terhadap apa yang kita sampaikan, itu bukan berarti topik yang kita sampaikan itu tidak jelas. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah mereka ingin menggali lebih dalam. Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu kurang jelas bagi mereka, dan itu sebabnya mereka itu memberikan pertanyaan. Nah, jadi ketika audiens kita itu memberikan pertanyaan, kita sebagai seorang presenter itu tidak perlu cemas pula, tidak perlu khawatir pula terhadap apa yang mereka pertanyakan. Jadi terima saja ya. Nah, kalau misalnya ada 3 pertanyaan, boleh apakah nanti kita menjawabnya 1 pertanyaan 1 jawaban, atau kita memberikan jawaban itu secara keseluruhan. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, maka setelah itu kita berikan jawabannya. Silahkan mana yang mau, apakah 1 pertanyaan 1 jawaban, ataupun kita kumpulkan dulu, atau secara kolektif baru nanti kita berikan jawaban. Itu semua tergantung dari gaya kita. Baik, kita kembali lagi. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan dari seorang audiens ataupun dari penontonkah namanya, ingat, kita tidak boleh merasa cemas ataupun takut terhadap pertanyaan tersebut. Tenanglah kita sebagai presenter, atau rilekslah ketika kita menerima pertanyaan. Ambil nafas, berikan jeda pada diri kita, dengarkan baik-baik, dan kalau rasanya kurang jelas, kita bisa mencatat ataupun bisa menanya kembali kepada para audiens kita itu. Jadi dengan adanya banyak pertanyaan, itu berarti antusias ataupun presentasi kita itu dianggap efektif dia ya. Jadi orang itu banyak suka terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk membuat presentasi yang efektif itu ada begitu banyak poin-poin yang perlu kita pertimbangkan ya. Seperti contoh ya tadi 9S itu ya. Bagi kita para pemula mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan secara sederhana, tapi dengan beriringnya waktu maka kita bisa melakukan presentasi itu dengan baik. Oke, itulah kira-kira pelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, maka nanti bisa sampaikan pada kolom komentar ataupun pada bentuk komunikasi lainnya. Terima kasih. Selamat siang.